Perkenalkan, nama saya Kevin Monetar Sinaga dari Politeknik Negeri Medan jurusan Teknik Sipil. Hari ini saya akan menjelaskan manusia menurut pandangan Alkitab dan pandangan lain atau non-Alkitab. Yang pertama, pandangan menurut Alkitab. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dijelaskan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke hidungnya. Hal ini tentu berbeda dengan makhluk hidup yang lain, di mana makhluk yang lain hanya diciptakan melalui firman saja. Ini menjadikan manusia disebut sebagai makhluk ciptaan yang paling istimewa dan mulia. Jelas disebutkan bahwa manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengannya, tapi bukan serupa dalam arti perawakan dibandingkan makhluk lain. Hanya manusia yang memiliki akal, budi, perasaan, dan emosi. Manusia terdiri dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Dan sebagai manusia, kita tidak bisa hidup tanpa manusia lain atau disebut dengan makhluk sosial. Sebutan makhluk sosial menuntut manusia untuk saling tolong-menolong dalam kehidupannya. Yang kedua, menurut pandangan lain atau non-Alkitab. Ada beberapa pandangan. Yang pertama, pandangan Katolik. Dalam pandangan Katolik, penggambar manusia dibedakan menjadi gambar dan rupa. Gambar adalah bentukan alamiah manusia sebagai makhluk yang diciptakan beserta rohani, kebebasan, serta kekekalan. Sedangkan rupa adalah gambaran moral yang bukan milik manusia ketika diciptakan, tetapi ditambahkan kepadanya. Pandangan ini mengatakan ketika manusia berdosa, ia kehilangan rupa Allah, namun tidak dengan gambar Allah. Sehingga kebenaran yang telah hilang dapat diperoleh kembali dari sakramen-sakramen Katolik. Yang kedua, pandangan neo-ortodoks. Menurut pandangan ini tidak ada gambar dan rupa Allah dalam intelek atau rasio seseorang. Tidak adanya penempatan gambar Allah dalam sikap, bentuk, deskripsi manusia, baik struktur, kapasitas, dan lain-lainnya. Ketika laki-laki dan perempuan berjumpa, hal ini merupakan karunia dari Allah, di mana perjumpaan ini menjadi bentukan dari perjumpaan Allah dengan manusia. Ketika Allah menjumpai manusia, ini sesuai dengan kapasitas manusia menjumpai sesamanya. Perjumpaan inilah yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang terakhir adalah pandangan rasionalis. Pandangan ini menyebutkan bahwa manusia pertama adalah manusia duniawi yang terbatas, tidak memiliki gambar dan rupa Allah, dan terbentuk dari kelahiran kembali. Gambar dan rupa Allah hanya ada dalam kepribadian bebas manusia, di mana manusia menentukan karakternya melalui pemikiran sendiri, tapi kesucian didapat dari kemenangan melawan kejahatan. Demikianlah penjelasan saya mengenai manusia menurut pandangan Alkitab dan non-Alkitab.